Sudah 13 tahun menikah, baru ketahuan Allah suaminya punya simpanan. Simpanannya bukan tini tapi tono. Seorang anak itu dia punya wewenang untuk menentukan saya mau jadi laki-laki atau perempuan. Karena itu HAM. Dan ini diselipkan lewat pendidikan namanya tadi ya. Masya Allah. Nah ini nyambung juga Mi, terkait yang tadi itu kan tadi dari segi orang tuanya ya. Nah ini sekarang pola penjagaan orang tua juga nih dalam ikhtiar gitu ya Mi ya. Kadang juga misalkan tidak ada nih, tidak mendengar bahwa si anaknya itu tidak mengalami bully gitu ya, ataupun tidak menjadi pelaku lah gitu Mi ya. Tapi ada juga nih Mi yang seolah-olah tuh anyep aja nyaman gitu nyaman. Nah tiba-tiba dapat kabar si anaknya itu jadi suka sesama jenis gitu Mi, karena dia menganggap orang tua udah ada biasa karena udah akrab. Nah ini istilahnya deteksi dininya seperti apa nih Mi gitu, biar biasanya kita bisa prepare nih Mi. Khawatirnya hal itu juga naudzubillah ya Mi ya gitu masuk di keluarga kita gitu. Betul. Nah jadi kayaknya nanti kita harus ada satu sesi khusus nih gitu ya. Benar-benar. Iya, kalau para ahli sekarang mengatakannya OPSM, orang dengan penyimpangan seksual yang menyimpang gitu kan ya. Karena kalau dikatakan L titik BT itu nanti wah di medsosnya nggak keluar. Jadi sekarang OPSM, orang dengan penyimpangan seksual menyimpang gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas khusus deh gitu ya. Spill dikit aja dong. Iya. Nah jadi gini, sekarang yang mengerikan itu ya OPSM ini jadi sebuah gerakan. Oh gerakan Mi? Gerakan ya. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berkembang biak dengan cara biologis gitu ya. Nah, makanya mereka menularkan. Apakah ini penyakit menular? Buktinya ada orang yang biseksual kan? Orang yang kita juga tahu lah ada kasus artis gitu kan, dia sudah pernah berkeluarga gitu ya. Kemudian tiba-tiba diciduk polisi karena mengadakan pelecehan seksual terhadap sesama jenis gitu ya. Artinya kan dia biseksual gitu ya. Nah, itu banyak banget ya. Umi juga ada klien yang sama seperti itu. Jadi sudah 13 tahun menikah, baru ketahuan suaminya punya simpanan. Simpanannya bukan tini tapi tono gitu kan ya. Waduh istrinya sampai ya itulah ya, sampai kaget banget gitu kan. Nah ini sebuah gerakan yang punten-punten saja, ada yang membiayai juga, ada sponsornya, ada tuh besar banget sampai gitu kan ya. Nah, ini bukan isapan jempol ya, dari mulai kebijakan yang mereka juga ingin ya menjadi penumpang gelap dari kebijakan pemerintah melalui undang-undang gitu ya, yang kira-kira ada pasal-pasal karet yang bisa kemudian disisipi gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita harus waspada ya. Diawali dari, Kang pernah dengar CSE enggak? CSE, apa tuh CSE? Comprehensive Sexuality Education. Ya. Nah, CSE ini itu sudah marak di barat ya. Artinya gini, seorang anak itu dia punya wewenang untuk menentukan saya mau jadi laki-laki atau perempuan. Karena itu HAM. Iya. Walaupun dia HAM ya? Iya, walaupun dia terlahir sebagai perempuan, orang tuh nggak bisa maksa loh. Kalau dia nanti besarnya mau milih jadi laki-laki atau tetap perempuan. Nah di barat tuh sudah sampai seperti itu. Dan ini diselipkan lewat pendidikan namanya tadi ya CSE itu gitu ya. Jadi nanti si anak itu tinggal memilih dia gitu kan, mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan ya. Dan ini ya pernah Kang seperti biasa ya, Indonesia itu menjadi tempat apa ya istilahnya mah tes kalau gini, kalau ada yang bergejolak jadi tidak dilanjutkan. Tes obat gitu ya Mia? Iya. Tapi kalau senyap is okay, karena Indonesia itu kan ratusan juta loh gitu ya penduduknya, itu kan tempatnya pembuangan makanan, tempat pembuangan ide-ide gitu kan segala macam ya.
dan pernah masuk ke Indonesia ya lewat buku formal dari pendidikan ya, namanya nanti suatu saat akan kita tunjukkan ya bukunya, lewat jalur pendidikan namanya Selarasa. Itu khusus untuk anak-anak SMP. Jadi di situ mulai dikenalkan. Jadi kedoknya pendidikan ya, Min? Pendidikan, karena emang ini kan program dari PBB juga. Oh. Iya, pendidikan, di bidang pendidikan ya. Jadi CSE ini ya menawarkan kepada anak-anak di tingkat SMP itu mulai dari gender dikenalkan, bahkan bahwa jenis kelamin sekarang bukan hanya laki-laki dan perempuan, ya, tapi ada juga ya yang suka perempuan dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, itu termasuk punya LGBT semua dikenalkan, gitu kan ya. Sampai mereka itu mengajarkan ya hal-hal yang ya punten ya, memang ini sangat-sangat keterlaluan, tapi itu real ada di buku pengenalan untuk anak-anak SMP ya. Punten misalnya kayak efek dari ya katakanlah memang masturbasi onani itu menimbulkan kenikmatan katanya gitu kan ya, dan bisa menghalau stres buat remaja bla bla bla. Hal-hal seperti ini terus terang ini sangat mengganggu gitu ya. Karakter yang akan dibangun oleh pendidikan di Indonesia yang imtak dan imtek itu, gitu kan ya. Nah ini kemarin ya beberapa waktu yang lalu kemudian banyak di demo, pada akhirnya seperti biasa diambil gitu kan ya, akhirnya tidak jadi. Nah, tapi kita harus waspada, ini ada terus gitu kan ya, melalui kebijakan-kebijakan. Bahkan ada istilah sekarang gay politik gitu ya. Jadi dia masuk lewat instrumen-instrumen politik ya. Karena gini, tujuan mereka ya, sepertiga dari penduduk suatu negara itu LGBT. Kalau sudah sepertiga itu bisa diundang-undangkan perkawinan sesama jenis, gitu. Nah jadi makanya mereka masuk lewat ranah apapun, lewat pendidikan, ya sudah jelas lah lewat budaya, lewat seni gitu ya, lewat politik dengan kebijakan-kebijakan yang ya katakanlah gini, sekarang kan sudah lebih dari 14 negara Kang yang mensahkan perkawinan sejenis, ya. Tapi mereka negara-negara ini 10-20 tahun yang lalu mereka tuh tidak menghalalkan, tidak mengizinkan, tapi toh jebol juga gitu kan, karena sepertiga dari penduduknya sudah merangsuk untuk sahkan undang-undang itu gitu kan. Nah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai Indonesia gitu ya menjadi negara yang kesekian, nauzubillah, bendera pelangi itu ada gitu kan ya. Ini lewat pergaulan. Mereka tuh niat banget, kalau dikatakan niat banget. Sekarang sudah ada aplikasinya katanya kan. Aplikasinya bisa di-download. Nanti bisa kalau ada yang ingin. Nanti kita share ya ke pemirsa ya. biar maksudnya gini nih, biar bisa jadi pengawasan juga kan buat orang tuanya, khawatirnya gitu kan. Ini kan ada nih yang di misalkan pesantren lah ini beberapa pesantren kan ada yang memang membolehkan handphone ya untuk SMA gitu kan ada juga nih. Ada yang IT, ada yang boarding juga. Nah, jadi sebagai apa istilahnya referensi aja untuk memproteksi nih gitu. Ini aplikasinya apa, Mi? Di-spill dong. Jangan. Jadi itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Jarak berapa ada sesama yang ngagupayan. Gitu. Itu aplikasi di Play Store gitu, Mi? Ketahuan jarak berapa meter nanti bisa ketemuan. Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Nanti ya. Nanti di-share-nya di belakang layarnya gitu, Mi. Gitu ya. Masya Allah, mengerikan Allahu Akbar. Ya. Nauzubillah ya Allah. Jadi salah satu perkumpulan mereka tuh kan namanya Arus Pelangi, Kang ya. Arus Pelangi. Nanti bisa di searching ya. Dulu kalau kita searching Arus Pelangi kampus anu, kalau sekarang Kang Arus Pelangi SMP anu, Arus Pelangi SMA anu, miris Kang. Itu tuh udah institusi, Bunda. Silahkan lihat di Facebook, silahkan lihat di IG, semuanya terbuka. Bahkan ya itulah ada nanti kita kalau kapan-kapan dari undang pakarnya ya, ada Kak Sinyo namanya. Nah Kak Sinyo ini dari sahabat peduli sahabat ya, sebuah komunitas yang ingin mengembalikan mereka ke jalan yang benar, terutama yang milenialnya ya.
itu cerita gitu kan, mereka buat grup-grup secret ya di Facebook gitu kan, yang pasti orang tua nggak akan tahu lah anaknya itu ada di dalam itu, karena kan pasti ada password segala macam, dan judulnya juga nggak aneh-aneh, misalnya kelompok mawar kayak apa gitu kan ya, tapi isinya sudah saling menawarkan diri kan sejak SMP itu gitu ya. Itu mengerikan sekali. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi ya semuanya, keluarga besar Mutiara Ummah ya dari hal-hal yang demikian. Ini benar Mi, kayaknya harus ada sesi 2-nya nih Mi. Ya, Allah, biar nanti pemirsa Muhib TV juga bisa mengambil ibrah lah ya, dan memang harus kita juga selaku orang tua memang harus waspada ya Mi ya gitu. Karena gempuan itu dari berbagai lini sekarang ya Mi ya gitu. Jadi yang itu tadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan kita kali ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana kita selaku orang tua gitu ya bisa memproteksi lah gitu, minimal kita memaksimalkan ikhtiar dulu lah kan, hasilnya tetap Allah yang menentukan seperti itu. Yang salah satunya mungkin nanti kalau ayah bunda nih yang mau istilahnya menyekolahkan anaknya nih, sekaligus ya Mia kita promosi dulu nih. Bukan promosi, ini ajakan kebaikan. Masya Allah, betul, ajakan kebaikan. Jadi di Mutiara Ummah insya Allah kita mengadopsi konsep yang namanya ramah anak ya Mia, ramah anak, anti bullying ya, dan bebas pelecehan seksual dan penyimpangan seksual. Dan itu memang alhamdulillah dengan tagline itu pun anak-anak kami di sini Masya Allah ya, yang awalnya ada beberapa anak santri itu yang introvert ya Umi ya, tapi setelah di Mutiara Ummah gitu ya, dengan istilahnya dengan ikhtiar para asatidnya juga gitu kan gitu, alhamdulillah anak tersebut memang sudah tidak introvert lagi lah, atau sedikit istilahnya sudah mulai bisa berbaur seperti layaknya normal gitu pada santri pada umumnya. Buktinya kan gitu. Anak Pak Abdullah juga jadi bisa teriak-teriak kan itu. Jadi introvert betul jadi teriak-teriak sekarang Masya Allah gitu, karena lagi ngedit teriak Abi 3 tahun tuh keren itu, harus teriak-teriak calon pemimpin gitu. Amin Umi gitu. Ini Masya Allah, ini kalau pokoknya ini dengan Umi pun Masya Allah nyes banget nih kata-kata apa istilahnya nasihat dari Umi itu gitu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan sesi 2-nya juga nanti kita bisa adakan juga Umi ya gitu, dalam waktu dekat gitu, biar istilahnya kita bisa sekali lagi memproteksi anak-anak kita gitu dengan berbagai fenomena yang ada gitu ya, seperti itu ya. Itu aja mungkin terima kasih Umi, jazakillah khair, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Umi ya. Saya juga selaku orang tua juga bisa mengaplikasikannya nih. Kita terus belajar, bukan berarti Umi juga ibaratnya anak-anak udah besar, enggak ada kata jeda, terus belajar sampai akhir hayat. Masya Allah, betul ya. Nanti gitu aja. Sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.